Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part ketiga. Nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Minghe sudah menyetujui untuk masuk ke agen khusus Dragon Tooth. Kakaknya bertanya siapa yang menelponnya. Minghe dengan jujur mengatakan mendapatkan pekerjaan paruh waktu, bayaran yang lumayan. Akhirnya kakaknya tidak perlu bekerja keras lagi dan sudah bisa mempunyai rumah sendiri. Keduanya menikmati hidup. Minghe mengajak kakaknya makan seafood, membeli pakaian baru, dan mengunjungi rumah baru mereka. Walaupun rumah ini masih menyewa, pasti Minghe akan membelinya. Kakaknya mengatakan ke Minghe untuk berterima kasih ke pahlawan kota Lanyang yang sebenarnya itu adiknya sendiri. Karena pahlawan itu, kota ini tidak terkena bencana dan anak-anak bisa bermain. Mereka pun bisa membeli rumah baru. Minghe yang belum membongkar identitasnya hanya bisa bilang akan menyampaikan pesan itu ke pahlawan kota Lanyang. Minghe yang baru selesai mandi bersumpah akan menjadi kuat untuk melindungi kakaknya. Sejak saat itu Minghe mulai berlatih, mulai dari latihan dasar, kekuatan, ketahanan, teknik, pengetahuan, serta latihan langsung yang dilakukan dengan masuk ke ruang meditasi buatan The Goodness. Goodness membuat mutan Dr. Zhao. Simulasi pembuatan klon ini punya 90% kekuatan aslinya. Minghe senang bisa melawan Dr. Zhao sekali lagi, karena Minghe belum bisa memaafkannya. Prioritas utama Minghe meningkatkan kekuatan fisiknya, karena tubuh Minghe tidak bisa mengimbangi otaknya. Minghe di tingkat Munglo Rank, dan latihan ini tujuannya masuk ke rank Sun Blaze. Selagi Minghe melawan Dr. Zhao, dia bertanya ke Goodness, kalau sudah masuk ke Sun Blaze, apakah dia bisa menggunakan Suafish Absolute Domain? Goodness menjawab itu bisa dilakukan. Swanfish-nya akan menjadi Red Sovereign Talent. Sebelum lanjut, kita belajar dulu talent manusia sesuai ranknya. Pertama, White Dash Talent. Mereka punya kecepatan luar biasa, kekuatan luar biasa, dan reaksi yang luar biasa. Untuk Minghe dulu hanya pukulan supernya. Kedua ada Blue Spirit Talent. Penggunanya punya kekuatan fisik seperti White Dash dan mereka dianugerahi Spirit Art seperti Pyrokinesis atau Wind Manipulation. Minghe sendiri punya Explosive Fish. Violet Soul Talent. Pengguna punya kemampuan dari White Dash dan Spirit Art. Mereka juga dianugerahi Ultimate Soul Art seperti Call of Flame atau Dancing Thunder. Minghe sendiri sudah punya Ultimate Soul Art Star Mark Galactic Fish yang digunakan untuk membunuh Dr. Zhao. Yang terakhir, Red Sovereign Talent tidak hanya punya kemampuan dasar White Dash, Blue Spirit Art, dan Violet Soul Ultimate Soul Art, mereka juga dianugerahi Absolute Domain. Dalam Absolute Domain, kekuatan super akan meningkat drastis dan lawan akan terbatas. Lawan mereka harus mengikuti aturannya dalam bertarung. Minghe yang masih berlatih bertanya ke Goodness apakah dia bisa membuat simulasi Absolute Domain itu. Goodness bilang tidak bisa. Minghe harus latihan Ultimate Soul Art dulu karena Minghe belum terbiasa menggunakan Violet Soul Talent-nya. Star Mark Galactic Fish punya Minghe membutuhkan jumlah tanda pukulan sebanyak 49 pukulan untuk bisa mengaktifkannya. Semakin banyak stack pukulannya, maka kekuatan Ultimate Soul-nya akan semakin kuat. Goodness memberi saran ke Minghe, pukulannya harus lebih cepat dan akurat. Dia harus memanfaatkan lingkungan sekitar dan medium apapun yang bisa digunakan untuk Swanfish. Juga menggunakan Explosive Fish untuk memberikan tanda lebih banyak. Kalau Minghe sudah menguasai saran-saran itu, mengaktifkan Ultimate Soul bisa lebih cepat. Sebulan kemudian, di stasiun kereta api, Minghe akan berangkat untuk tes masuk akademi. Kakaknya yang mengantar sedih ditinggal adiknya. Sementara itu di kawasan industri Nando Xinjiang, terlihat dua security yang lagi jaga malam. Satu temannya merasakan dingin luar biasa, padahal belum musim dingin.
saat mereka akan kembali ke pos jaga. Mereka bingung kenapa bisa sampai ke tempat lain. Satu penjaga mendengar suara aneh di belakangnya. Dia berbalik terkejut bukan main dengan apa yang dia lihat. Temannya sudah ditangkap sosok monster yang sangat menyeramkan dan dia terpaksa melarikan diri dari tempat itu. Penjaga itu berlari menuju ke ruang kontrol untuk menyelamatkan hidupnya sekaligus memanggil bantuan. Tapi saat itu dia melihat ada bayangan wanita. Dia ingin memberitahu wanita itu untuk menjauh dari tempat ini karena bahaya. Tapi itu bukan wanita biasa. Itu mutan yang langsung menyergapnya dan rambutnya seperti tentakel menghisap kehidupan penjaga itu. Begitu juga ada di tempat lain, ada wanita yang bersembunyi dari mutan. Dia cukup beruntung masih belum ditemukan. Balik lagi ke Minghe yang sudah di dalam kereta. Kakaknya terus menelpon karena khawatir. Di situ ada dua penumpang, ibu dan anak yang searah dengan Minghe. Ibu itu bertanya ke Tanshin, petugas kereta, berapa lama untuk pergi ke Nando. Tanshin menjawab kurang dari 1 jam. Tanshin langsung tahu kalau putri ibu itu yang bernama Fang Nianrong akan masuk ke Institut Manusia Super Nando. Dia juga meraih nilai tertinggi selama ujian. Banyak orang yang mendengar itu kagum dengan Nianrong yang diterima masuk Akademi Manusia Super. Kereta yang awalnya tenang tanpa ada masalah melakukan rem mendadak sebelum masuk ke terowongan. Dengan refleks cepat dari Minghe, dia menangkap bayi yang di sebelahnya karena bayi itu terjatuh. Nianrong yang melihat itu sangat kagum dengan refleks cepat dari Minghe. Tiba-tiba sinyal HP mereka lemah, bahkan Minghe butuh usaha untuk mendapatkan sinyal 5G. Ada satu penumpang yang tampak melihat sosok bayangan dari luar jendela. Masinis memberitahu ada gangguan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk penumpang dimohon tenang dan tidak meninggalkan tempat duduk. Keadaan yang panik membuat Minghe ingin mengecek ke depan. Tanshin menghentikan Minghe. Minghe mengatakan dia adalah manusia super sambil memperlihatkan kartu pengenalnya. Dia diperbolehkan masuk, begitu juga dengan Nianrong yang ingin ikut masuk. Dua masinis yang ingin memeriksa keadaan dirugikan karena nggak ada manusia super yang bisa membantu. Saat itu beruntung, Tanshin membawa dua manusia super yang bisa membantu mereka. Masinis bertanya apa tingkat mereka. Mereka memperlihatkan statusnya. Nianrong masih akan masuk akademi dan Minghe Starlight. Qiming pesimis dengan keduanya. Minghe mengatakan lebih baik daripada tidak ada dan mereka harus segera memeriksa masalah utamanya. Akan berbahaya kalau hanya menghentikan keretanya di sini. Masinis membenarkan itu. Dia meminta mereka untuk pergi keluar bersama Qiming. Minghe menyuruh Nianrong tidak ikut, tapi karena dia memaksa untuk ikut, maka keduanya keluar juga. Minghe yang keluar merasakan aneh dengan kabut itu. Minghe memberi perintah ke Tanshin untuk mengunci pintu. Hanya buka pintu ini kalau mereka sudah kembali. Ketiganya berjalan menuju ke tempat masalahnya. Qiming masih penasaran kenapa Minghe mau membantunya yang sudah profesional. Minghe hanya waspada. Dia bertanya apa kereta berhenti karena kabut. Kereta melaju di atas rel. Selama tidak ada masalah dengan relnya, kereta tidak akan berhenti. Menurut pengalaman Qiming, ini mungkin adanya hewan yang masuk walaupun sudah memasang jeruji agar hewan tidak masuk. Tetap saja ada yang bisa menerobos. Minghe berharap ini hanya ulah hewan liar. Sementara itu di dalam kereta, Tanshin melihat ada wanita di luar. Saat akan membuka pintu, dia ingat pesan Minghe untuk terus menutup pintunya kalau bukan ketiganya sudah kembali. Tapi saat itu ada satu om-om yang pura-pura atau asli orang baik. Dia juga melihat wanita itu di luar dan memaksa Tanshin untuk membuka pintu itu. Untuk wanita yang sendirian di luar, Tanshin dengan cepat mencegah om-om itu, tapi dia kalah kekuatan dan didorong jatuh. Om itu dengan niat yang berbeda membuka pintu, tapi dia langsung kaget melihat rupa wanita itu. Itu wanita tentakel. Tanshin yang punya tanggung jawab menjaga penumpang dengan cepat mencoba menutup kembali pintu itu untuk
tidak membiarkan mutan itu masuk ke dalam kereta. Mutan itu dengan cepat menangkap Tan Shin dengan tentakelnya. Dengan cepat Tan Shin yang sudah tertangkap keluar menutup kembali pintu itu. Walaupun dalam bahaya, dia tetap ingat tugasnya. Sementara itu di dalam kereta banyak sekali penumpang yang mulai bertanya-tanya berapa lama kereta akan berhenti. Satu penjaga mencari kemana Tan Shin pergi. Dia menuju ke pintu nomor 2 yang kenapa tidak dikunci. Maka dia langsung menguncinya. Berkat tindakan cepatnya itu, mutan tentakel tidak bisa masuk ke dalam kereta. Ming He sudah sampai ke lokasi masalahnya. Di sana terlihat tempat itu seperti sudah hancur akibat calamity beast. Dia melihat kemungkinan yang terjadi ada calamity beast besar kayak ular melintas ke situ dan menghancurkan gua. Saat itu dia menerima telepon dari Lao Lin. Lao Lin sudah tahu lokasi Ming He yang berada di lokasi Nando. Ming He memberitahu apa masalahnya. Keretanya masih bisa beroperasi, hanya ada sesuatu yang menghalangi rel. Kalau dibersihkan pasti bisa beroperasi lagi. Tapi di sini berkabut dan awak kereta ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan. Lao Lin mengatakan itu bagus. Cepat bersihkan relnya dan segera menjalankan keretanya untuk segera meninggalkan lokasi itu secepatnya. Kata Lao Lin, mereka masih di batas kabut, belum terlambat untuk meninggalkannya. Ming He bertanya memang ada masalah apa sampai Lao Lin menyuruhnya segera pergi. Lao Lin mengatakan dengan rank Ming He saat ini dia tidak bisa apa-apa. Yang paling penting saat ini keselamatan penumpang kereta. Ming He paham dengan kondisi ini. Dia menutup telepon, menuju ke bawah, memberitahu Qiming. Qiming mengoceh ke Ming He yang tidak membantu membersihkan rel. Ming He memotongnya. Dia menyuruh segera pergi dari sini. Dia sudah diminta pusat komando untuk meninggalkan area ini. Apalagi ada bekas calamity beast di atas. Kabut ini mungkin bencana tingkat tinggi dan harus mementingkan keselamatan penumpang. Mereka langsung pergi kembali ke kereta. Qiming yang berlari mengikuti Ming He dan Nianrong terjatuh karena sesuatu yang menjegalnya. Dia dikejutkan melihat ada satu tubuh manusia yang tampak sudah mati. Ming He merasakan adanya bahaya. Dia menarik Nianrong yang diincar dan berhasil menyelamatkannya. Mereka kaget melihat ada satu mutan wanita mengerikan. Ming He menyuruh mereka segera bersembunyi. Dia akan melawannya sendiri. Tapi Nianrong percaya diri bisa membantunya. Mutan itu dengan cepat menyerang dengan tentakelnya. Ming He bisa menghindarinya, tapi Nianrong tidak menghindar. Dia terdorong karena serangan itu. Ming He menyuruhnya sembunyi saja. Saat itu ada satu tentakel yang menangkapnya. Ming He tetap tenang saja. Apa pula tujuan menangkapnya? Dia ditarik ke arah mutan yang merupakan keberuntungan bagi Ming He. Dengan kecepatan tarikan itu, Ming He mengarahkan Rapid Flying Punch yang terkena telak pada perut mutan itu. Nianrong kaget melihat kekuatan Ming He yang tidak sesuai dengan ranknya. Mutan itu marah, dia mengubah bentuk tentakelnya lebih kuat dan besar. Mutan itu langsung menyerang Ming He. Ming He dengan cepat menghentikan setiap tentakel mutan yang menyerangnya. Ming He menerobos masuk ke sela tentakel mutan dan memberikan pukulan telak ke perut mutan itu. Ming He terkejut, pukulannya membuat perut mutan itu terbuka dan di sana ada wanita di dalam mutan itu. Ming He mengenali wanita itu. Dia dengan cepat mengambil kembali Tan Shin. Setelah menyelamatkannya, dia bertanya-tanya apakah Tan Shin masih hidup. Nianrong yang di situ melihat kalau mutan wanita itu melarikan diri. Ming He saat ini fokusnya terganti ke Tan Shin yang tampaknya masih hidup. Nianrong yang dimintai tolong menolak karena Tan Shin kotor. Ming He dengan cepat memberikan nafas buatan ke Tan Shin. Ming He berusaha dengan keras mengembalikan nafas Tan Shin dan itu berhasil mengeluarkan cairan yang menahan nafasnya. Petugas kereta bersama Ming He yang menggendong Tan Shin segera masuk kembali ke kereta. Tan Shin sudah sadar, dia disuruh berhenti bicara dulu. Kereta sudah berangkat meninggalkan area itu. Setelah itu di Xiaoxi, Qing Yu di sana karena misi dari Lao Lin mengecek area yang pihak pusat mendeteksi adanya calamity beast.
Laolin memberikan hasil pemeriksaan yang hanya ada kabut jumlah besar di sana. Karena kawasan industri terdampak paling besar, tim astronomi berspekulasi ini bencana yang belum pernah ditemui. Xingyu sudah memeriksa daerah itu, kabutnya muncul bervariasi, dan ada calamity bis yang muncul di area sekitar. Saat kabut memudar, calamity bis itu juga akan menghilang, kemungkinan itu Emperor class bis. Xingyu melihat jejak yang ditinggalkan calamity bis itu. Dari jejak itu Xingying melihat adanya cangkang. Kabut ini harus segera diselidiki. Tapi Laolin bilang setiap ada orang yang masuk ke kabut dia akan kehilangan arah, yang membuat kesulitan menginvestigasi calamity bis yang berada di dalam kabut. Karena calamity bis itu menghilang tanpa meninggalkan jejak ketika kabut juga menghilang. Untung ada insiden yang memberikan mereka petunjuk. Xingyu melihat gambar kelabang yang merupakan sampel percobaan yang hilang. GPS yang ditanamkan di kelabang itu ditemukan kalau kelabang itu sedang bersembunyi di gua dekat Shinshan. Walaupun kelabang itu di Shinshan, tapi dia bukan yang membuat kabut. Kelabang ini satu-satunya organisme yang meninggalkan kabut. Kelabang ini sudah berpindah tempat dan harus ditangkap hidup-hidup untuk bisa mengetahui apa sebenarnya kabut ini. Laolin mengatakan harus menangkap kelabang kecil ini untuk memeriksa apa sebenarnya di dalam kabut. Xingyu yang sudah sampai di lokasi di mana kelabang ini kabur, Laolin memperingatinya kemungkinan saja ada perubahan di kelabang itu. Xingyu yang di lokasi sangat kaget melihat perubahan kelabang kecil yang berubah menjadi kelabang raksasa. Sementara itu Minghe yang di dalam ambulan, dia mengantarkan Tanxin ke rumah sakit. Dia bilang kalau Tanxin lah yang pahlawan, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menutup pintu kereta dan membuat penumpang selamat. Saat sudah mengantar Tanxin, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Setelah mengangkatnya, dia dikejutkan karena yang menelpon itu Lao Qian. Dia cewek idaman yang dicintai Minghe. Mereka berjanji untuk ketemuan di depan gerbang Akademi Manusia Super Nando. Minghe mengingat waktu dia menembak Lao Qian. Waktu itu Lao Qian meminta waktu untuk berpikir, dan ini sudah setahun, mungkin saja Minghe akan ditolak. Kita lihat Lao Qian, dia menjadi cewek idaman para elit di akademi ini. Dia bersama temannya yang memberi nasihat kenapa tidak menolak Minghe saja. Banyak pria elit di sini yang antri menjadi pacarnya. Lao Qian akan menghabiskan waktu dengan Minghe sebentar untuk melihat apakah mereka cocok atau enggak. Temannya ini tidak suka sama pria yang biasa-biasa saja tanpa ada bakat dan lemah. Minghe sudah di depan Akademi Nando. Dia sudah bertemu Lao Qian yang semakin cantik saja. Lao Qian mengajaknya untuk minum kopi di kafe. Di sana Minghe menceritakan apa yang dialaminya selama perjalanan ke sini. Minghe juga memperlihatkan lencana hunternya. Walaupun dia pernah gagal, dia akan menepati janjinya untuk bersama Lao Qian. Saat itu datang pria sok tampan yang mengejek rank rendah Minghe. Namanya Fan Kai. Dia teman lama Minghe yang tidak bisa disebut sebagai teman juga. Dia mengejek Minghe yang masih Starlight rank. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.